di podcast Nurfaroh, kupas tuntas masalah yang ada. Oke teman-teman, ini adalah perdana Pak ya? Ya, Perdana kita buat podcast tentang masalah-masalah yang lagi viral atau masalah-masalah yang umum Pak ya. Jadi saya mengundang Bapak untuk membahas tentang bullying. Kenapa kok begitu? Pertama, karena sesuai dengan kejadian-kejadian yang beberapa bulan yang lalu ya masih hangat Pak, tentang berita tentang pondok pesantren, bukan pondok pesantren Pak, apa namanya, boarding school. Di situ ada beberapa santriwati yang memang dicabuli sampai melahirkan, sampai punya anak di situ. Nah itu kan sebenarnya berawal dari bullying kan Pak. Oke, ya udah teman-teman, kita simak saja nanti perbincangan kita dengan Pak Mahfud. Oke Pak Mahfud, silakan kita jenengan perkenalan dulu lah, biar teman-teman juga tahu. Ya, teman-teman, perkenalkan di sini saya Mahfud Esos. Saya sebagai guru BK di SMK Nurfaroh. Ini merupakan kehormatan besar Pak bagi saya pribadi karena menjadi materi atau pembicara pertama perdana di podcast Nurfaroh ini. Gitu. Lumayan Pak. Saya di rumah saya di Kedung Moro Pak. Kedung Moro ya? Kecamatan Kunir. Kalau dari sini mungkin 15 menitan itu sudah sampai dari sekolah. Saya soalnya rumahnya di luar kota. Iya, jadi kurang paham daerah sini ya. Iya. Keluarganya sehat? Alhamdulillah sehat. Punya anak berapa sekarang ya? Anaknya sudah 2. Sudah 2. Istri? Masih 1. Masih atau baru 1? Sudah 1. Memang ada rencana untuk 2 Pak? Kalau rencana sih ada. Tapi untuk apa namanya itu, untuk menyongsong rencana saya ini nggak ada. Satu untuk dukungan dari istri ini nggak ada. Duh, kalau jalan misalkan tanpa ada harus persetujuan istri itu nggak apa-apa. Iya, tapi kalau pas istrinya tahu gimana? Bisa-bisa perang Rusia sama Ukraina kalah sama orangnya saya. Oke. Itu intinya mau jatuh Pak? Oh iya. Ya sih. Jadi teman-teman, ini ada Bapak Mahfud, sarjana sosiologi ya, guru BK di SMK. Sarjana sosial. Sarjana sosial, guru BK di Nurfaroh, SMK Nurfaroh. Oke, Pak, gini Pak, sesuai dengan permasalahan yang ada tentang bullying Pak, pasti lah Pak, dari sejak saya dari zaman kecil sampai sekarang, itu pasti ada yang namanya bullying. Ini nggak bisa dihapuskan atau enggak sih Pak? Bisa dihapuskan apa enggak sih? Kalau misalkan itu menghapus itu sangat sulit sekali. Kita untuk menghapus sangat sulit sekali, nggak bisa. Kalau menurut saya itu nggak bisa. Tapi setidaknya kita itu bisa menekan angka sikap atau perbuatan bullying. Bisa ditekan. Oke, kita langsung saja Pak, mulai dari definisi ya. Apa sih sebenarnya bullying itu? Ya, kita pertama itu harus memahami dulu apa yang disebut dengan perilaku bullying. Perilaku bullying itu adalah perlakuan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan itu untuk menyakiti si korban tadi, baik fisik maupun mental. Itu definisi dari bullying. Nah, jadi sesuatu yang baik itu mengolok-olok atau mencaci maki, bahkan menyakiti dengan cara mendorong atau memukul dan sebagainya. Itu contoh-contoh perbuatan bullying yang selama ini ada. Yang paling parah kemarin itu yang Bapak sebutkan tadi, itu merupakan cambuk bagi negara kita Pak. Oh iya benar. Khususnya di pondok pesantren, karena ini terjadi di ranahnya pesantren. Sebenarnya itu, jadi itu harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi atau menekan, paling enggak menekan angka bullying yang ada di negara kita seperti itu. Dan dengan kejadian seperti itu Pak ya, saya mikirnya terus bagaimana anak yang mau mondok jadi nggak mondok? Saya takutnya kayak gitu. Padahal kan
pondok itu bagus kalau Ya. menurut saya. Soalnya di dalam pondok itu anak-anak dilatih atau di kegiatan-kegiatan positif seperti mengaji, sholat berjamaah, yang tentunya itu sangat jarang sekali ditemukan di sekolah-sekolah umum. Jadi kalau misalkan ada peristiwa yang seperti kemarin itu, jadi mindsetnya orang tua atau anak-anak yang mau lari ke pesantren untuk menimba ilmu itu sudah habis karena peristiwa itu. Iya. Kalau di dalam ilmu sosiologi Pak ya tentang bullying, apakah ada jenis-jenis bullying atau memang namanya bullying gitu aja? Iya, itu yang sekarang apa namanya itu booming, itu yang namanya ada yang namanya cyberbullying Pak. Iya, cyberbullying. Itu jenisnya Pak? Iya, jenisnya. Sebenarnya jenis bullying itu ada 4 Pak. Yang pertama bullying verbal, yang kedua yaitu bullying fisik, kemudian bullying rasional, yang keempat ini bullying cyberbullying atau bullying elektronik. Kita kan sudah 2000 awal corona atau berapa? 2019. 19 ya. 2019 kan sudah kita yang sekolah itu daring nih. Nah, kerja juga daring, semuanya daring, semua pakai internet. Kemudian kita iseng-iseng atau anak-anak iseng-iseng posting foto nih, apa badannya, posenya dan sebagainya. Kemudian kan banyak tuh Pak yang komen-komen agak itu sedikit. Itu merupakan contoh daripada cyberbullying. Kalau yang lain seperti verbal itu sudah terjadi sudah lama, kayak misalkan kita mengolok-olok, mencemooh, mencaci maki, kemudian menyebutkan nama nggak sesuai dengan dirinya. Misalkan kan ada tuh biasanya kalau anak di sana itu hitam, sangat hitam sekali Pak. Mungkin kan dia itu sebutannya bukan namanya, entah itu disebut Blacky atau siapa gitu ya. Itu merupakan bullying verbal. Itu verbal. Itu verbal Pak. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bullying fisik. Nah ini jelas sudah kayak memukul atau menampak atau menendang dan sebagainya yang berkaitan dengan sentuhan fisik. Itu bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga itu bullying secara rasional. Nah ini berkaitan dengan pengecualian seseorang terhadap kelompok. Misalkan nih di kelas, di sekolah, di beberapa sekolah atau di kelas itu ada anak, biasanya kan ada anak cupu Pak. Cupu yang pakai kacamata. Juga termasuk cupu Pak sebenarnya. Iya. Sekarang kok bertransformasi jadi nggak cupu gitu ceritanya. Dulu saya tuh pintar sejak, terus tahu dunia luar jadi kayak gini. Oh gitu Pak. Iya. Itu misalkan nggak disapa, ada kelainan atau ada apa, kemudian nggak disapa, jadi dihindari teman-temannya. Dihindari. Jadi dia itu si korban merasa dirinya itu sendiri, nggak ada teman. Itu merupakan bentuk-bentuk bullying. Biasanya kalau misalkan seseorang pengen membullying secara rasional, itu biasanya dengan cara lirikan yang nggak enak, sinis gitu ya. Sinis. Iya. Bawa kalau pintar nih. Oh iya. Saya dulu aku bullying. sering itu guru-guru tak bullying semua. Iya, itu merupakan bentuk dari bullying. Kayak misalkan ada bersebelahan gitu Pak ya. Kemudian agak nyapa, terus agak jijik sambil menggentarkan bahu misalnya kayak gini. Itu kan di sebelah kita itu merasa kok gitu saya gitu. Itu merupakan bullying rasional. Yang keempat yang sudah saya terangkan tadi, cyberbullying atau bullying elektronik. Mencemooh foto-foto atau video yang
yang upload, kemudian ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa kok gitu sih, kemudian di komen yang komenannya itu nggak seharusnya, yang agak nakal atau agak tentil atau agak apa. Soalnya prinsip saya gini Pak, jadi kalau memang kita ngepost di sosial media ya, berarti ya kita harus siap-siap untuk dibully. Karena memang post itu tujuannya kan buat dilihat semua. Nanti lah pasti ada si A yang elek, agak gigil jalan-jalan terus kan pasti ada. Tapi biasanya juga merasa sakit kalau dikasih. Pak gini Pak, kemarin saya tuh didatangi beberapa orang. Gila. Karena memang di kelas kalian dia itu diam aja. Sekolah nggak terlalu aktif, pelajaran nggak terlalu semangat, diam aja. Saya panggil, terus dia ngomong, kenapa? Ada masalah. Oh ternyata ada masalah. Itu termasuk rasional bullying. Iya, itu termasuk rasional bullying. Sampai nangis lagi. Saya kasihan. Jadi dia itu merasa kesepian di tengah keramaian. Jadi ramai sebenarnya, tapi dia itu kesepian. Ya, merasa sendiri Pak. Merasa sendiri. Terus solusinya, kalau memang ada anak seperti itu, bagaimana ya? Nah, seperti ini Bapak. Mungkin kalau misalkan kita lihat dulu, kita nggak langsung memvonis ini bullying rasional, enggak. Oh gitu. Soalnya ada seseorang atau orang yang Bapak sebutkan tadi, kayak misalkan ada satu orang pendiam sekali di dalam kelas, kemudian nggak bisa bergaul, kemudian yang lain bercanda atau guyonan, dia sendiri, terus bahkan kadang dari pribadi si anak itu sendiri Pak, nggak bisa bergaul, jadi sulit bergaul. Sulit bergaul. Teman-temannya di lingkungannya sudah mengajak untuk main, mengajak untuk gini, mengajak untuk gitu dan lain sebagainya. Tapi si anak tersebut itu nggak bisa untuk bergaul, emang dari dirinya sendiri. Nah itu kalau seperti itu bukan yang dinamakan rasional bullying. Tapi hal-hal yang seperti itu menyebabkan terjadinya rasional bullying. Gitu. Jadi untuk misalkan mengentas masalah tersebut itu kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah seperti guru atau guru mata pelajaran. Kemudian kan ada nih biasanya anak-anak kalau pelajaran matematika atau pelajaran bahasa Inggris yang mereka nggak sukai itu wis gitu kan biasanya. Tapi kalau pas pelajaran-pelajaran yang disukai kayak mapelnya Pak Nuruddin agama kan suka Pak Nuruddin. Jadi dia itu agak lebih aktif. Jadi kita harus berkoordinasi dengan guru-guru mapel terkait supaya untuk melatih atau menjalin pendekatan yang sesuai terhadap si siswa tersebut. Kemudian wali murid, wali kelas, itu harus koordinasi juga dengan wali kelas. Kemudian BK juga harus berkoordinasi. Kemudian dengan teman-temannya yang ada di kelas, ketua kelas, kemudian dari yang lain itu harus ikut andil dalam Jadi semuanya sebenarnya terkaitan. Iya, terkaitan. Terus sebenarnya penyebab bullying itu apa sih Pak penyebabnya itu sebenarnya? Ya ada beberapa faktor penyebab bullying di sini Bapak. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga. Misalkan di keluarga sering terjadi atau pernah terjadi pertengkaran antara ibu maupun bapak atau ibu dengan kakak dengan ayah, dan kemudian dilihat langsung oleh si anak tersebut. Jadi pas mereka sudah melihat hal-hal yang seperti itu, kemudian berangkat ke pondok atau berangkat ke sekolah, di dalam sekolah atau di dalam pondok mereka itu sudah sedikit kebawa dengan hal-hal yang seperti itu yang mereka tahu dari rumahnya. Itu faktor
keluarga. Pagi kita kan ada di lingkungan pondok, otomatis jauh dari keluarga. Nah, terus misalkan nih ada salah satu guru yang, kalau di sini kan udah guru semua itu ada orang tuanya, Ya. misalkan memberi pelajaran yang bagus, biar nggak ditiru sama anak itu bagaimana? Ya, kita kan sebagai pendidik yang baik, Nah. kemudian yang kita didik juga anak-anak SMP dan juga anak-anak SMK. Nah, anak-anak SMP dengan anak-anak SMK ini lain halnya dengan anak SD. Nah, kalau anak SD kan kita didik seperti tentara. Kita suruh nyapu, ya wis nyapu. Kita suruh nyiram bunga, ya wis nyiram bunga. Anak itu berjalan. Tapi kalau sudah menginjak SMP, SMK itu kan sudah mikir, Pak. Ya. Kalau misalkan kita suruh lah, ayo kamu beli ini sana, kita suruh ke sana. Istrinya kan mereka mikir, Mas ya. Saya disuruh ke sini sama Pak Nur, ngapain? Tujuannya apa? Sudah mulai mikir itu. Nah, jadi kita sebagai pendidik yang baik harus memberikan, kalau daunnya Rasulullah itu suatu hasanah, contoh yang baik. Dimulai dari diri kita, kita melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita misalkan, kita setiap hari taat, Pak. Kita setiap hari taat. Misalkan berangkat dari rumah kerja, ngajar itu taat. Kemudian dilihat oleh anak-anaknya, dilihat, oh, Nurdin hari ini taat. Kemudian besoknya taat lagi. Pas kita itu mendidik anak didik kita supaya tidak telat, ada sebagian anak-anak yang mungkin telat masuk ke kelas, itu kita marahi atau kita tanyai atau itu mereka pasti telat aja, semua Pak Nuruddin aja sama lagi saya gitu kan. Itu seperti itu. Kalau pendidikan anak SMP dan SMK itu sudah gitu, Pak. Soalnya mereka ya Sudah mulai berpikir. sudah. Misalkan nih di sekolah kita kan biasa sholat duha atau sholat duhur berjamaah. Kita kalau pas duhur atau pas duha enak-enak ngopi di kantor atau gimana gitu, atau tidur-tiduran di kantor karena mungkin agak capek. Kemudian nyuruh anak-anak untuk sholat. Ayo sholat duha. Ya mungkin mereka itu meskipun mau sholat duha itu pun ada paksaan. Iya, ada sedikit ada paksaan. Gurunya nggak mau. Iya, gurunya nggak mau. Iya itu. Kok aku sih dikongkon gitu biasanya. Jadi kita harus menjadikan diri kita sebagai contoh yang baik. Terus selain dari orang tua, Selain dari faktor keluarga itu ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu penyebab bullying itu sudah menjadikan temperamen. Kalau analisis itu temperamen itu emang dari dirinya sifat aslinya kayak gitu. Tapi sifat asli ini bisa dirubah. Misalkan pemarah atau penggoda, itu kan ya penggoda atau yang lain-lain itu bisa dirubah dengan pendidikan yang ada di sekolah. Misalkan kita ajarkan nih cara bergaul dengan teman gimana, terus kalau misalkan si anak ini gampang marah, kita beri pengertian nih gimana caranya mengatasi marah. Kan di Islam kan sudah diajarkan kalau kita marah hendaknya kalau berdiri kita hendaknya duduk, kalau marah wudu itu seperti itu, Pak. Nah, itu jadi temperamen atau pribadi seseorang itu bisa dirubah di pendidikan gitu. Ada lagi faktor yang penyebab daripada bullying ini, yaitu faktor sekolah. sekolah juga. Sekolah menjadi penyebab faktor penyebab daripada bullying, karena seperti ini, Pak. Misalkan di setiap dari percakapan kita dari awal, jenengan kan sudah menyinggung tadi bahwasanya di sekolah pasti ada bullying gitu kan ya. Itu pasti ada bullying. Kita di sekolah harus peka, khususnya di BK atau bidang kesiswaan, wakil kesiswaan itu harus peka. Mungkin
awalnya saja Pak, anak-anak itu iseng atau apa gitu, mengolok-olok atau menyebut nama seseorang dengan tidak sesuai dengan namanya. Memang juga mana Ya, suka bercanda ya, bercanda atau iseng atau usil gitu Pak. Ya, ya. Awalnya emang seperti itu Pak, tapi pas lama-lama dia itu sudah keenakan, bercanda dengan berlebihan, akhirnya menjadi bullying. Nah, dengan pengawasan yang agak ketat di sekolah ini bisa menyebabkan itu Pak, bisa menyebabkan perilaku bullying. Jadi sekolah itu harus peka, harus ketat, harus pengawasan, pokoknya jangan sampai teledor tentang bullying. Saya tuh takut Pak, kalau ada anak yang dibully misalkan si A gitu, dia merasa apa namanya menyendiri, terus dampak yang dimiliki oleh korban si bully ini bagaimana? Ya, kalau dampaknya di sini ada dua Pak. Sebentar ya. Ada iklan ya Pak? Enggak itu. Ada nyamuk lewat. Dampaknya gimana? Ya. Silakan di. Oh, iya. Nggak usah bingung. Ini tadi Pak dibuatin Iya. sama siapa dia? Jangan jawab Pak. Sama bisnis saya. Oh, bisa Manis. manis Pak. Manis. Ini apa ini? Ini manis. Oh, iya. Oke. Kita lanjut Pak ya. Kita lanjut dampak si korbannya. Kalau bicara dampak di sini itu ada dua Pak. Kalau misalkan itu perbuatan atau perilaku bullying yang fisik itu pasti dampaknya kepada fisik. Misalkan nih kita memukul atau mendorong atau menendang seorang atau si korban, itu pasti dampaknya ke fisik. Juga ke misalkan ada di korban bullying itu biasanya itu yang sakit kepala atau dada, biasanya yang sakit. Soalnya korban bullying ini banyak mikir Pak. Oh iya benar. Saya kok Oh, gini iya. biasanya kalau jengkel terus takut untuk melawan itu kan biasanya Dipendam. dipendam dalam hati, itu jadinya sesak di dada. Kalau kata bahasa Jawanya itu nyesek itu dampak fisik yang dirasakan oleh si korban. Kemudian ada dampak psikologis. Dampak psikologis ini terganggu mental kita sebagai korban. Misalkan biasanya kita itu berani atau biasanya kita itu cakap di depan kelas, pas sudah menjadi korban bullying itu kita sudah malas atau takut yang mau bicara atau dan sebagainya. Jadi kita merasa tersisihkan sebagai korban. Bahkan terparah Pak, korban bullying ini sampai bunuh diri. Ada. Memang ada beberapa kasus karena memang nggak kuat. Iya, sudah nggak kuat. Gantung diri di pohon tomat. Dulu itu sebenarnya saya mau masuk kuliah tuh Pak. Pertama saya tuh tes mau masuk psikologi, tapi nggak masuk. Iya. Emang senang sama psikologi? Iya, sebenarnya minat benar-benar. Pengen bisa membaca pikiran orang. Iya. Tapi Tuhan nggak begitu Pak. Dipelenceng kan gini. Jadi langsung masuk agama. Oh, agama Pak ya? Sak. Oh, SAG Pak ya? Sak. Iya. Lanjut tak? Saya mana tadi? Tadi apa dampak tadi Pak ya? Dampaknya. Sudah ada dua tadi. Yang pertama itu kesehatan fisik, yang kedua psikologis. Kemudian mungkin ada lagi Pak. Nah, saya itu bingung Pak kalau di anak nih datang cerita kayak gini, nangis kayak gini. Terus cara penyelesaiannya gimana?
maksudnya cara mengatasi solusinya Pak, solusinya. ya. Solusinya. Kalau di sekolah itu solusinya itu membentuk budaya sekolah. Membentuk budaya sekolah. Membentuk budaya sekolah. Mulai dari zaman dulu nih, budaya Indonesia kan terkenalnya negara yang ramah, kemudian sopan, santun. Bahkan si penjajah waktu datang ke sini, kayak Portugis, Belanda, Jepang, itu kan kalau datang ke Indonesia, orang-orang Indonesia kalau kedatangan tamu kan kayak ini nih. Saya sebagai tamu disuguhi kopi manis, terus disuguhi barang makanan dan lain sebagainya. Itu merupakan budaya Indonesia. Nah itu harus diciptakan di lingkungan sekolah juga, ramah, kemudian sikap bergaul baik, sopan, santun terhadap guru atau terhadap teman. Makanya ada pendidikan teman sebaya atau lain sebagainya. Itu salah satu masih Pak. Salah satu ya. Masih ada lagi Pak. Seperti itu penciptaan lingkungan sekolah yang enak, yang nyaman bagi siswa. Yang nyaman. Karena lingkungan sekolah itu berpengaruh. Misalkan nih sudah cuacanya panas-panas gini Pak ya. Kemudian suasana panas, anak-anak santri sudah mengantuk karena malamnya ngaji subuhan, kemudian sholat ngantuk. Habis itu di kelas panas karena nggak ada kipas, kemudian kelasnya kotor, kan sudah pikiran kacau ya Pak. Nah temennya niat bercanda itu guyon, mungkin menggeliti atau mengambil bolpennya itu sudah naik darah sudah. Senggol titik. Senggol baca. Nah itu makanya penting Pak, penataan lingkungan sekolah itu penting. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan positif itu harus didukung oleh sekolah. Misalkan nih Pak Nurudin sebagai pembina mahasiswa ya, di OSIS itu mau mengadakan kegiatan ini, tentunya kegiatan-kegiatan positif. Itu harus mendukung semuanya, baik itu dari guru, kemudian dari sekolah, kemudian dari anak-anak juga. Jadi kegiatan-kegiatan mereka itu terisi oleh hal-hal yang positif. Karena kalau anak-anak itu nganggur, biasanya larinya ke negatif sih. Negatif. Misalkan nih, kita kalau dulu waktu SMK atau SMP kan ada jam-jam kosong. Iya. Pastinya ada kan jam-jam kosong. Yang saya tanya, yang dilakukan Pak Nurdin waktu jam-jam kosong itu apa? Guyon kan, guyon, gambar-gambaran, gambarnya tidak kena juga. Itu. Kalau nggak gitu tidur di pojokan. Tidur di pojokan. Nah itu kan hal-hal atau kegiatan yang kurang bermanfaat. Mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kemarin acara Isra Mi'raj itu kan sudah OSIS SMP dilakukan. Nah, itu sebenarnya baik Pak. Nah, itu merupakan upaya-upaya pengentasan atau solusi terhadap masalah bullying yang ada di sekolah. Nah, jadi saya sebagai guru BK kemudian juga sebagai pembina SMK mendukung penuh atas kegiatan-kegiatan yang juga mengapresiasi Pak kegiatan yang Pak Nurdin lakukan kemarin. Tapi kan itu Pak, minder. Ya Bang, buat acara biar bisa dididik anak juga harus berkorban. Iya, harus berkorban. Tapi kan berjuang Pak ya. Iya. Ini Pak, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir tentang hukuman. Iya. Biar mereka itu juga melakukan bullying. Nah, gimana gitu? Nah, ya, kalau misalkan bullying cuma bullying yang ringan-ringan Pak di sekolah, perbuatan di sekolah, contohnya mengejek, kita bisa mengambil langkah behavior. Behavior itu apa? Mengasih hukuman terhadap yang salah, hukuman kecil, misalkan push up atau menulis yang Pak Nurdin kemarin lakukan apa? Yang katanya anak-anak celengan surga itu Pak. Apa yang nulis Al-Fatihah apa? Oh iya. Iya, kayak itu bisa dilakukan.
kemudian mengapresiasi seseorang atau anak yang berkelakuan baik atau peringkat di antara teman. Jadi bukan apa namanya yang jelek-jelek saja yang tangani ya, tapi yang bagus-bagus juga. Yang bagus-bagus juga harus diapresiasi. Ya, lebih semangat lagi. Iya, biar contohnya nih ada ketua kelas atau ada seorang di kelas yang mendapat juara kelas. Nah, Pak Nuruddin sebagai wali kelas kan berapa? Kelas 9 ngasih hadiah, entah itu sekedar buku atau pulpen yang kiranya anak-anak itu senang. Kalau saya pintar mengajar, ini dikasih dapat hadiah gitu. Jadi bukan hanya hubungan aja yang ada, tapi penghargaan itu juga ada. Itu yang ringan-ringan, Pak. Tapi kalau sudah berat, menginjak ke berat itu contohnya misalkan nih menendang atau memukul dengan sampai fisik ya, sampai keras gitu, Pak. Iya. Nah, itu baru kita bisa ambil langkah hukum, Pak. Nah, jadi di negara kita itu ada pasal 351 KUHP tentang bullying keras, itu hukumannya maksimal 2 tahun penjara 8 bulan. Itu kalau misalkan, tapi kalau cuma fisik ringan itu bisa diselesaikan di sekolah. Kalau cuma mencemooh atau yang rasional gitu, Pak. Kalau di agama kita itu Pak ya, pasti bisa disebutkan karma. Biasanya sekarang saya bullying, besok pasti akan dibullying. Makanya benar Pak ya. Kalau menurut saya pribadi itu bukan karma, tapi kan ada pepatah bahasa Arab itu yang mengatakan mayazro yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia itu yang memetiknya atau yang menuai. Kalau misalkan kita berbuat kejelekan, pasti yang kita dapat, entah itu besok, entah itu lusa, pasti yang kita dapat itu juga kejelekan. Tapi kalau kita menanamkan kebaikan, itu pasti yang kita dapat itu juga kebaikan. Walaupun yang kita perbuat itu sedikit atau ringan. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan Famayakman sekolah darotin khairan ya roh, Famayakman sekolah darotin syarran ya roh, bukan seperti itu. Apabila kita menanam kebaikan walau seberat biji zarah, kita akan melihatnya atau mendapat balasannya. Kita lakukan kejelekan walaupun sekecil biji zarah, kita juga akan mendapatkan. Ya, mungkin cuma itu Pak ya. Pesan Bapak lah buat teman-teman di rumah atau orang tua yang ada di rumah sana agar tidak terjadi bullying di keluarga maupun di sekolah itu bagaimana? Silahkan sampaikan sekalian. Ya, terima kasih untuk semuanya. Di sini saya pengen mengutarakan karena emang masa hidup itu sudah masalah. Kalau orang hidup sudah ada masalahnya. Baru kalau sudah meninggal Tidak ada masalah, selesai. Ya, selesai. Dulu waktu mau diciptakan aja Allah kan sudah berfirman, berfirman kepada para malaikat kalau mau menciptakan. Baru mau diciptakan udah ribut ya, sudah ribut sudah kan sudah masalah. Kemudian si para malaikat ini sudah tahu bahwasanya kalau manusia itu sudah tukang ribut itu ya tukang ribut. Malaikat itu sampai bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa Allah mau menciptakan manusia di bumi yang banyak yang kekar dan menumpahkan darah, banyak berperang, sedangkan kami selalu bertasbih dan menyembah Engkau gitu. Ternyata si malaikat itu sudah tahu bahwasanya manusia itu pasti sudah ada masalah. Setidaknya kita itu hidup nggak menambah masalah atau menekan masalah dengan solusi-solusi yang ada. Untuk sikap bullying ini, orang tua harus ikut andil dalam kegiatan menekan sikap-sikap bullying yang ada di sekolah. Contohnya misalkan agak sedikit mengurangi marah terhadap anak, kemudian
kalau misalkan bertengkar itu jangan di depan anak. Itu hal-hal penting Pak. Soalnya yang dibawa anak-anak ke sekolah itu seperti itu yang di sekolah. Kemudian untuk yang di sekolah itu yang di rumah. Kemudian untuk yang di sekolah khususnya untuk para guru itu menjadikan dirinya sebagai uswah, sebagai contoh yang baik terhadap siswa. Juga untuk para wakil kesiswaan atau BK harus ikut serta. Ini bahkan peran penting bagi kesiswaan atau BK itu mensosialisasikan kepada anak-anak tentang perilaku bullying, pengertian bullying, kemudian dampak bullying, jenis bullying, sehingga anak-anak itu ngerti yang diperbuat. Oh, saya kalau berbuat gini, berbuat itu jelek, ternyata salah, dampaknya buruk bagi teman dan lain sebagainya. Kemudian sekolah juga harus ikut mendukung dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kemarin. Seperti itu. Mungkin itu aja Bapak. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Mahfud Ya, sudah datang. Maaf jika cuma ini Pak ya. Ya. Oke teman-teman, demikian ya. Ini adalah tentang masalah bullying. Jadi intinya ngoreksi diri sendiri Pak ya. Jangan sampai diri kita sendiri melakukan bullying. Kata Pak Mahfud tadi, famaya mamuskala daratin khairiyarah. Pokoknya yang berbuat baik sedikit pun akan dapatan balasan yang baik juga. Yang jelek pasti akan mendapatkan. Oke teman-teman, demikian video dari kami. Terima kasih banyak Pak Mahfud ya sudah datang ya. Oke, saya juga mau berdiri lah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.